terbitnya buku biografi dari Gus Yahya. Kalau dari NU itu sudah tidak perlu diragukan lagi karena saya sendiri di Jogja pernah punya ayah angkat dari NU. Eh, apa yang saya banggakan terhadap Bung Yahya ini adalah komitmen toleransi dan kebangsaan ini yang sudah saya capai ini. Jadi kita sebenarnya di Indonesia ini membutuhkan orang-orang seperti beliau ini sehingga kehidupan di Indonesia lebih damai. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Beli. Gus, mungkin ini apa namanya sekaligus penutup ya. Ada beberapa pertanyaan dan ini juga turut dibedah dalam buku ini. Gus Yahya lahir dari rahim NU, tumbuh kembang bersama Nahdiyin yang mana secara umum itu ketika di kampus terlibat aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, Gus Yahya sendiri berbeda, memilih jalan untuk bergabung dalam himpunan mahasiswa Islam. Ini tabayun lagi Gus, juga mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih yang melatar belakangi sehingga Gus Yahya lebih cenderung untuk memilih di situ, sedangkan kita juga punya saudara yang justru aktif di PMI. Nah ini gimana cara ngaturnya nih, ritmenya nih Gus? Silakan Gus. Iya, ya saya masuk UGM itu, masuk kuliah itu tahun 84 dan di UGM belum ada PMI. Kalau yang ada ya HMI. Dan kalau saya tidak masuk HMI ya berarti saya tidak terlibat dalam aktivisme kemahasiswaan. Itu satu. Dan yang kedua, suasana pergerakan mahasiswa pada waktu itu memang didominasi oleh suasana politik aliran. Ini realitasnya, harus kita akui. Sehingga dunia dinamika kemahasiswaan, aktivisme kemahasiswaan pada waktu itu sangat diwarnai oleh politik aliran ini. Kalau di UGM, ya, karena belum ada PMII, ya pergulatannya antara HMI melawan GMNI, melawan PMKRI, KMK dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah, ini kental sekali memang, dan bahkan di perguruan tinggi Islam seperti di IAIN misalnya, karena di sana ini tidak ada GMNI, nggak ada PMKRI, orang Islam semua, gitu. akhirnya yang tarung ya HMI melawan PMII, aliran lagi, ini NU Masumi gitu ke atasnya kan, kira-kira gitu. Nah, saya kira ya sekarang ini kita sudah sulit menemukan relevansi dari politik aliran di dalam realitas dinamika kita hari ini. Ya, saya memang dulu HMI dan sebetulnya juga sekarang ini di dalam realitas ya nggak jadi pembeda. Saya tahu ada banyak kiai-kiai yang dulu HMI juga, ada Kiai Zu'em As'ad Umar yang sekarang mengasuh pesantren Darul Ulum. Di Sulawesi itu ada Buang Maka, Habib Abdur Rahim As-Saqaf yang dulunya juga HMI. Itu sekjen PBNU sekarang itu juga HMI. jadi ini sudah tidak, saya kira tidak bisa kita bukan relevansinya sekarang ya. Apalagi ini sudah melebur dalam latar belakang KNU-an dari kita semua gitu. Nah, kalau kemudian ya ini saya mau tambahin juga, kalau kemudian ini dianggap sebagai cacat di dalam ber-NU karena tidak PMII, ya ini lebih absurd lagi gitu. Lebih absurd lagi karena
Bahkan PMI sendiri itu sejak 1972 sudah menyatakan keluar dari NU, tidak mau lagi menjadi Banom NU. Dan kemarin di dalam Muktamar Jombang itu ada keputusan muktamar untuk meminta PMII kembali menjadi Banom NU, tapi tidak lama kemudian PMI berkongres dan menyatakan menolak permintaan itu. Jadi absurd sekali kalau apa namanya yang terang-terangan menolak bergabung dengan NU dan sekarang merasa paling berhak kira-kira gitu. Ya, tapi sekali lagi ini tidak relevan lah, tidak relevan saya kira ya. Dan saya ini sepanjang pergulatan saya ber-NU, ya terus terang saja memang ya sebagian besar teman-teman pergulatan saya itu ya teman-teman PMI semua, gitu, dan PNU semua. Ya. Walaupun di satu dua ada yang HMI, karena memang generasi saya itu sebetulnya masih didominasi oleh generasi yang mungkin hari ini disebut sebagai generasi SAK gitu ya. Generasi SAG gitu ya. Kebanyakan dari IAIN itu masih generasi saya dulu. Jadi kalau sekarang sudah beragam kayak Zaki ini udah kemana-mana gitu. Tapi dulu itu generasi saya itu masih SAG semua. Ini saya di sini bersama dengan seorang teman Pak Amin Said Husni ini salah satu tokoh pergerakan dari generasi saya. Beliau ketua Ikatan Alumni PMI Jawa Timur, SAG juga gitu. Jadi dan NU masih berdonasi gitu. Saya kira gitu ya, terima kasih. Gus, sedikit lagi Gus. Gus pernah menyatakan bahwa saya tidak akan maju presiden. Sementara orang hari ini kan berlomba-lomba memimpin sebuah organisasi itu karena ingin punya target capaian kursi RI 1. Apakah ini benar? Nah, kemudian apa yang menjadi alasan dan landasan Gus Yahya sendiri tidak ingin nyapres? Bukan hanya saya tidak ingin nyapres atau nyawapres, gitu. Saya tidak ingin ada capres atau cawapres dari PBNU. Saya ingin minta tolong mari pray dulu gitu ya. Mari kita pray dulu soal ini. Bukan hanya karena ini fungsi yang tidak seharusnya dilakukan oleh NU, ya. Tapi karena ada dampak-dampak dari apa yang sudah terjadi di masa lalu yang sekarang ini harus kita sembuhkan dulu. Terakhir kemarin Pilpres yang lalu itu Rois Am, Kiai Ma'ruf Amin itu Rois Am menjadi calon wakil presiden. Rois Am itu pimpinan tertinggi di dalam NU. Nah kenyataannya ketika beliau mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Jokowi, ini berdasarkan survei orang NU yang mau memilih pasangan Jokowi Ma'ruf Amin itu hanya 58%. Yang 42% ikut 212. Jadi akibat kemarin itu orang NU itu separuh cebong, separuh kampret. Nah ini kalau kita ulangi lagi, ini saya kira ini real sekali. Kalau kita ulangi lagi, konsekuensi yang sangat real adalah bahwa polarisasi ini semakin sulit untuk disembuhkan. Jurang ini akan cenderung semakin melebar. Nah kalau ini terjadi bukan hanya NU yang rugi, bangsa dan negara ini rugi besar gitu. Karena seluruh NU ini sudah separuh dari populasi muslim di Indonesia. Maka fungsi paling tepat bagi NU sekarang dan mestinya di masa depan selanjutnya harus menempatkan diri sebagai penyangga keutuhan bangsa dan negara dan menghindari posisi sebagai pihak di dalam kompetisi politik praktis. Ya, saya kira itu. Terima kasih Gus, menarik sekali. Nah, sebagai closing statement, Bang Septa Dinata, kemudian juga Bang Zaki, silakan singkat saja. Ya,
sebagai penulis tentunya saya punya harapan sendiri ya, bahwa betul-betul Gus Yahya ini history in the making gitu ya. Artinya kedepannya saya bisa memperkaya lagi ya biografi ini. Tadi saya setuju sama Pak Safari Daud tadi, memang biografi itu memang harus berimbang ya, antara yang sisi kritikalnya juga harus dimasukin, dan itu idealnya biografi. Kalau yang bagus-bagus semua itu memang autobiografi gitu ya. Dan sebetulnya agak absurd juga istilah authorized biografi itu juga agak absurd juga sebetulnya itu kan. Mestinya tidak ada authorized gitu kan. Nah, mungkin saya berharap sebagai penulis itu beliau ini history in the making, akan banyak ya hal-hal yang menarik kalau langkah beliau ini mulus. Tentu kita berharap NU punya peran yang lebih besar lagi di skala global, dan itu tentu akan menarik diulas untuk menjadi inspirasi generasi ke depan kita. Mungkin itu. Terima kasih Bang Seta. Benar, Dr. Zaki, silakan Dr. Zaki. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk memaparkan sedikit mengenai buku yang sangat menarik ini ya. Saya pikir tadi saya menangkap banyak bahwa Gus Yahya itu anak perubahan, anak NU, anak Gus Dur, dan anak biologis dari Khalil itu sendiri. Dan di sini saya menangkap ada dua sebetulnya. Kalau teman-teman kultural di Jogja menamakan sebagai anak keturunan Sunan Kalijaga, nah di sini juga sebetulnya ada fase kedua setelah wali zaman Wali Songo itu, kemudian kan kita memiliki wali yang lain, Wali Gus Dur. Dan di sini seperti sosok Gus Yahya dan juga generasi baik itu sezaman Gus Yahya yang sedikit lebih tua maupun yang lebih muda seperti kita, itu juga bagian dari anak Gus Dur itu sendiri. Saya teringat waktu saya di Turki, orang-orang Turki, anak-anak muda menamakan diri mereka sebagai Osmanlı Torunları, jadi sebagai anak turunan Usmani. Nah, kita pun di Nusantara sama pada dasarnya ini. Kita turun dari Sunan Kalijaga dan juga kemudian pada zaman ini dari Gus Dur. Dan saya pikir apa yang disampaikan tadi Gus Yahya itu menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan anak-anak muda, bahwa momentum muktamar ini bukan hanya suksesi, tapi harus ikut mengolah dan membicarakan cultivating substansi yang akan kita jumpai di 100 tahun yang akan datang. Dan saya pikir Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan ulama, kebangkitan pemikir, kebangkitan intelektual, ilmuwan dan lain sebagainya, ini core yang harus kita wujudkan, mewakili bahasa pada zaman 100 tahun lalu. Nahdlatul Ulama adalah bangsawan pikiran. Nah, itu yang harus kita upayakan, substansinya itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, pembaca setia Lampung Pos, dan juga pendengar Sai FM. Sebenarnya kita masih sangat ingin berdiskusi berlama-lama, tapi karena waktu juga, maka kita harus mengakhiri bedah buku biografi Yahya Khalil Stakuf, derap langkah dan gagasan. Dan kita akan jumpa lagi dalam segmen-segmen dialog berikutnya. Tapi kita doakan semoga saja Muktamar 34 NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia ini dapat berjalan kondusif, tetap sejuk, dan menghasilkan pemimpin sebagaimana yang menjadi harapan warga Nahdliyin se-Indonesia. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Eka, perlu juga foto Eka. Eka, Foto Wiji, monitor Wiji.